Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai. Sore ini saya akan mengajak sahabat bonsai untuk menemani saya merawat asam jawa ini ya. Jadi ini sudah terlihat gondrong, bahkan mungkin yang ujungnya ini juga nggak terlihat dengan kamera ya. Karena ini sengaja kameranya saya dekatin supaya perakarannya ini terlihat dengan jelas ya. Seperti ini. Kalau saya jauhkan nanti nggak terlihat gitu ya, karena ini mainnya single. Kebetulan si abang yang biasanya megang kamera sudah ada kerjanya sendiri ya, lagi pergi ngaji gitu. Oke, kita lanjut aja. Jadi yang pertama saya mau coba bersihin bagian perakarannya ya. Sebelum lebih lanjut, saya mau menunjukkan ini hasil sayatan di video sebelumnya. Ini ada saya perlihatkan di video sebelumnya ya. Kalau yang ini sudah hampir 1 tahun ya. Demikian juga dengan yang ini, mudah-mudahan terlihat dengan jelas. Dan perakarannya ini ya, gimana ya, nggak perlu kita cuci ya, karena baru saya bongkar ya sampahnya ya. Dan ini juga rencana mau saya tutup lagi nanti dengan hasil pangkasan daunnya. Dan asam jawa ini berusia kurang lebih 4 tahun. Sekalian saya coba ini buka kawat, sudah bisa bertahan ya, sudah ya, nanti kawatnya sudah bisa dikurangi. Ini saya mau memangkas supaya dia nggak terlihat tinggi betul gitu ya. Dan ini guntingnya juga nggak ada, jadi saya pakai pisau dapur ya seperti ini. Oke, sambil berdiri supaya saya bisa membayangkan bagaimana bentuknya gitu ya. Jadi ini supaya nggak terlalu tinggi, di sini kita potong di sini. Dan ini juga gitu ya. Kalau yang kecil-kecil nanti bisa dengan gunting kayaknya, dengan gunting biasa. Coba saya cek apa terlihat ya. Ini karena mumpung masih musim hujan, jadi mau saya gundulin gitu ya, supaya dia lebih cepat pertumbuhannya dan tumbuh ranting-ranting baru. Karena ini kena musim kemarau kemarin, ininya sebagian sudah pada kering rantingnya, sudah pada mati ya. Jadi ini kita gundulin biar tumbuh ranting baru, sekalian mengerdilkan daun-daunnya ya. Aduh, buat dong. Sepertinya masih terlalu tinggi, kita potong di sini saja. Ini ya, biar nggak terlalu tinggi dia. Oke, kita lanjut pemangkasan daun ya, pemangkasan ranting. Jadi bonsai asam jawa ini juga harus dirawat terus menerus ya. Cuman kelebihannya untuk bonsai asam jawa ini dia tahan
tahan di segala musim ya. Kalau musim kemarau juga dia tahan gitu. Karena saya kalau bonsai ini dia nggak apa ya, saya letakkan di tempat yang terbuka gitu ya. Mungkin kawan-kawan yang sering menonton channel saya tahu ya, posisinya di baris sebelah sana itu memanjang gitu ya, dari belakang sini ke depan. Seharusnya sih potnya itu sudah nggak relevan lagi ya dengan ini. Seharusnya dia sudah pakai sepatu yang bagus ya, karena melihat batangnya juga sudah mantap ya, perakarannya seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan terlihat nih, ini perakarannya. Dan lingkar batangnya juga sudah lumayan tegak. Cuman karena nggak ada biaya ya, jadi ya udah pasti pakai sepatu atom ya. Ini 25 kali 60 40 50 25 cm kali 50 cm dan tingginya 20 cm ya. Oke, kita lanjut mangkas daunnya saja ya. Dan ini intinya dijual juga. Kalau ada kawan-kawan penonton yang serasa itu ya tertarik, boleh langsung di kolom komentar nanti. Kita buang saja ya, karena dia kayak tipis kenapa itu. Jadi daripada mengganggu lebih bagus kita buang. Gitu aja. Dan mungkin saya nih orang yang penghobi bonsai yang paling lain ya. Jadi memakai peralatan pisau dapur, nggak memakai gunting khusus gitu ya.
sudah bisa kita buka. Saya sudah pas ya. Saya nggak terjadi nggak terhambat ya posisinya ya. Sepertinya bagus dibuang. Cabang tadi saya buang supaya ininya bisa terekspos ya. Nah ini kalau punya catok, ini mungkin kawan-kawan saya lihat ini dicatok ya, sehingga dia lebih gres lagi gitu. Nah seperti ini ya, ini jangan sampai lebih panjang dia daripada yang di sini ya, lebih panjang yang di atas daripada yang di bawah gitu ya, supaya sama-sama dapat sinar matahari nanti. Nah ini sudah selesai ya, saya pangkas, jadi bentuknya dia seperti ini. Dan yang mau saya jelasin sedikit ya, dalam hal memangkas anak ranting dan daun-daunnya itu, kita harus menyiapkan rantingnya ya, ranting untuk tumbuh anak ranting, supaya dia itu nanti terarah dan merimbun gitu ya. Saya akan kasih contoh seperti ini ya. Jadi seharusnya ini kan lebih membesar lagi ke sini, tapi sepertinya ini memang harapannya nggak hidup gitu ya. Tapi nggak apa-apa, supaya siapa tahu dia hidup gitu kan. Jadi ranting yang mau saya siapin sebenarnya ini ya, supaya dia menjulur keluar gitu. Tapi karena pertumbuhannya nggak mantap gitu ya, kurang ideal gitu ya, jadi saya pangkas terus. Tapi pada dasarnya nih kurang cocok ya, karena ininya lebih panjang nanti gitu, karena dia nanti memang subur terus gitu. Tapi kok yang ininya saya foto, maka nanti dia terlihat gundul di sininya gitu. Nah seperti ini ya. Kalau ininya saya hilangin, ini kesannya malah lebih kurang ini ya, kurang serak gitu ya di pandangan ya. Saat kita lihat dari sini dia kosong. Nah, kita balik. Ini kosong ya di sini. Nah ini juga penyiapan tempat ranting ya. Jadi saya nggak pandai menjelaskan mana mahkota, tangan, dan pengikut gitu. Yang intinya kalau pemahaman saya di alam liar itu sebuah pohon kayu besar, itu bawahnya itu cabang-cabang bawah itu memang melebar ya. Terus cabang-cabang atas itu kebanyakan nanti mengerucut, lebih mengecil nanti di bagian cabang atas. Jadi kalau nggak kita pangkas, bagian bawahnya bisa kalah dengan yang bagian atas, atau yang mau kita jadikan untuk mahkotanya gitu ya. Karena secara alami yang bagian atas ini dia lebih dominan ya dalam menyerap nutrisi dan menyerap energi dari matahari ya, fotosintesis gitu ya. Ini kawatnya saya bukain dulu supaya
supaya dia nanti lebih efektif ya. Karena pada dasarnya ini kalau menurut saya dia sudah jadi, cuman tinggal membesarkan percabangannya saja. Dan ini sepertinya perlu disayat ya, yang bagian sininya, supaya dia bisa membesar juga seperti yang ini. Termasuk yang ini ya, biar kita belah dulu. Ya kalau yang seperti ini cukup dibelah saja, nggak perlu disayat ya. Demikian juga dengan yang ini supaya dia mau membesar. Nah ini yang saya katakan tadi, bisa jadi dia nggak hidup, tapi siapa tahu dia selamat ya. Jadi ini kita siapkan juga jalur nutrisinya dengan cara dibelah. Ini sama ya, kita belah saja dulu, nggak usah disayat. Dan kalau ada waktu itu kerak-keraknya yang seperti ini tuh ya, bisa dibuangin sebenarnya ya, supaya merangsang pertumbuhan kulit-kulit yang baru gitu. Oke, sampai di sini aja sahabat bonsai. Saya tekankan di sini ini bukan tutorial, cuman sekedar sharing soal merawat asem Jawa. Dan yang paling perlu digarisbawahi, karena ini kan seni bonsai itu variasi ya, termasuk seni yang relatif gitu. Bisa jadi ini di mata saya sudah lumayan walaupun nggak cantik banget, tapi di mata kawan-kawan ini belum apa-apanya gitu ya, bahkan jauh lagi dari kata cantik gitu atau seni gitu ya. Oke, saya akhiri di sini saja. Salam kompak, salam sukses selalu. Terima kasih buat sahabat yang sudah menemani saya merawat bonsai ini. Karena kebetulan cuacanya juga mau hujan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.